Oke, selamat datang di rekomendasi mingguan. Kita lihat rekomendasi kita minggu lalu dan minggu ini saham apa yang bakal menarik, yang bisa naik. Oke, pertama kita review secara IDX dulu ya. Kita perhatian minggu lalu prediksi gua adalah IHSG bakal sideways dulu di angka 6150 sampai 6316. Nah, kita lihat memang benar ya. Sideways mulu, nggak berhasil break atas, nggak berhasil break bawah. Nah, untuk minggu depan gimana? Minggu depan prediksi gua IHSG tetap sama, oke. Tapi yang menarik adalah EMA20-nya udah mulai naik, kemarin juga menyentuh terus naik lagi. Nah, berarti yang bisa menjadi acuan adalah sekarang IHSG ada support di sini. 6181 sampai 6300. Ya. IHSG kalau belum bisa break di angka ini, sebaiknya hati-hati dulu. Ya, mungkin masih bisa sideways. Nah, acuannya adalah kita perhatikan minggu depan tuh ada laporan dari US mengenai NFP ya, mengenai unemployment dan perkembangan ekonomi US. Secara konsensus analisa dari orang-orang luar sana bahwa ekonomi Amerika bakal naik. Jadi kemungkinan bisa menjadi sentimen positif bagi harga saham kita, tetapi mungkin jadi sentimen negatif untuk komoditas kita. Karena ketika ketika USD naik, otomatis komoditas biasa menurun. Jadi kita perhatiin batas ini ya, atas dan bawah. Gua prediksi sih mungkin masih bisa naik IHSG karena belum ada sentimen negatif apapun. Mungkin IHSG masih bisa naik sampai kira-kira minggu kedua Maret ya. Oke, kita mulai rekomendasi minggu lalu. Kita perhatiin ada pertama CTRA dimulai tanggal 22 ya. Oke, tanggal 22 kita lihat CTRA memang ada support di 1130 dan kalau saya di sini ya, tanggal 22 ya kita perhatiin TP1 di 1225 nggak kena dan cut loss berarti ya. Karena ini kan turun. Cut lossnya di berapa nih? 1115. Ini belum kena juga. Oke, nggak ada yang kena. Nah, berarti CTRA masih valid. Kenapa? Karena kan kita acuannya closing ya. Closing di 1115, tapi sampai sekarang masih belum closing dan udah naik lagi. Udah 1155 lagi. Jadi sebenarnya masih di entry area. Kita masih boleh masuk. Oke, jadi kita keterangan di sini adalah floating. Kenapa floating? Karena belum cut loss dan juga belum TP. Ini masih menarik, supportnya masih di angka yang sama 1130. Jadi bagi yang masih mau entry silakan. Oke, kedua LSIP. Nah, LSIP ini kalau kita perhatiin dari tanggal 22 ya, lowestnya ada di angka 1285. Entry ya, pas ya. 285. Dia pernah top naik sampai di 1390. Berarti sampai di TP2, kita anggap TP2 1370. Oke. Ya. Next ASRI. Nah, ASRI juga seingat gua masih belum cut loss ya. Masih sideways di sana-sana aja. Kita entry di 236. Ini pasti pada dapat nih entry 236. Cut loss-nya di 230. Memang 230 ada kesentuh, tapi dia mantul lagi. Masih belum closing di bawah 230. Bahkan sekarang masih di area entry. Jadi menurut gua ini masih menarik karena masih di dekat EMA20 juga. Jadi masih floating lagi. Ini kalau masa-masa sideways memang sering gini. Memang sering floating biasa. Oke, ini kita ganti rumusnya, masuk di 285. Oke, next RALS. RALS ini udah TP juga. Itu juga ada TP. Kita perhatiin 705 sampai 720. Tanggal 22, 705 nggak dapat ya. Dapatnya 715 ya. Oke, 715. Naik entry sampai top di 760. Oke, 760. Oke, kita konservatif sedikit, kita anggap aja di 750. Masih dapat TP segitu. Ya, jadi kita 6% untung. Oke, kita ganti menjadi 720. Oke, 4% masih untung, masih oke. Nah, SMA ini yang paling menarik, yang cuannya paling tebal di SMA. Kenapa? Karena benar-benar dia turun sampai ke lowest 1860, dapat ya. Terus naik sampai di TP2 akan melebihi. Kita aja di sini ya. 2090. Pas banget. Kita anggap aja di 2050. 2060. Ya. Pas banget. Jadi kita minggu ini cuan bagi 3 ya. Sekarang sisanya masih floating. Ya, minggu ini kita cuan 6,64%.
lumayan. CTRA gue emang udah jual, tapi masih bisa di hold sebenarnya. Kenapa gue jual? Karena kemarin gue masuk di saham-saham kecil yang kalian tahu ya, BNBA, BBYB, yang kita dapat arah juga. Oke, untuk minggu depan kita lihat minggu depan saham apa yang menarik. Pertama, kalau gue perhatiin ada di BRIS. Nah, BRIS ini menarik, kenapa? Karena BRIS ini kemarin kan sempat downtrend ya. Nah, sekarang dia mulai bentuk lagi. Dia membentuk sebuah uptrend lagi. Ini downtrendnya kemarin dari tembus juga. Dan kita perhatiin sekarang dia membentuk high, terus high low, terus naik lagi. Nah, berarti ini targetnya mungkin sekitar sini ya. Jadi kalau kita gambar BRIS dari Fibonacci, nggak usah gambar pakai support biasa, oke. Nah, kita bisa entry di dekat MA20 nya ya, tapi kejauhan, karena 2780 sampai 2940 tuh sekitar, kita lihat ya 4%, jauh banget. Oke, kita di sini aja entry-nya. Sorry. Kita entry di sini aja. Astaga. Oke, kita entry di sini ya. Nah, 2870 sampai 2940. Jadi kita entry BRIS 2870 sampai 2 sampai 40. Oke, cut loss. Cut loss kita perhatiin kalau misalnya di bawah MA20 tuh berapa? 2% ya masih oke. Masih boleh 2740. Kita cut loss di 2760 ya. 760. Oke, TP1 kita coba targetin di resisten pertama kemarin di sini ya, 3080. Kalau bisa di break bagus, mungkin bisa lanjut. Dan kedua di 3240. 3280, 3240. Oke. Next, nah kita perhatiin harga oil. Nih, ini harga komoditas kemarin. Ini lagi turun-turunnya. Kita perhatiin nikel turun, timah turunnya lumayan dalam ya. Nah, gue lebih menarik sekarang lagi di oil, karena kalau kita perhatiin oil udah di harga atas 60 tuh bagus banget sebenarnya. Ya, kita coba perhatiin Medco, MEDC. Oke, Medco sendiri, kemarin kita udah pada cuan ya sebenarnya di Medco ya. Karena kan kita memang masuknya di 670 dan sampai sekarang masih naik terus, masih sideways. Kita udah TP terus ya, lumayan. Oke, Medco 675 sampai 695 masih menarik. 675 sampai, kalau kita perhatiin sini 700, boleh lah 695 aja. Konservatif sedikit karena Jumat kemarin orangnya masih merah, jadi kalian bisa tampung di bawah. Kemungkinan pagi bisa gap down ya, kalian bisa siap-siap tampung di sana. Oke, cut loss di 660, simple aja. 660 di bawah MA20 ini langsung, bahkan di 665 pun oke ya. Ini dekat MA20 ini menarik banget Medco ya. 665 aja kita ambil lebih aman. TP1 seperti biasa, angka yang sama-sama dengan kemarin 715. Oke. 715 sampai 730. 735 deh. Ya, 735. Oke, 715 735. Oke, BRIS Medco oke. Next kita lihat di BBTN. BBTN tuh memang kita kalau perhatiin ya, sebuah chart itu ketika dia breakout dia cenderung untuk retest ke supportnya. Jadi masih support di 2000, masih sama. Kita boleh masuk di BBTN. Kemarin gue juga udah TP sih, gue masuk di 2050, gue TP di 2100. Nah, gue ada rencana untuk masuk lagi ke depan, minggu depan. Ya, kita lihat BBTN entry di angka 2000 sampai 2070. Oke, sorry. Oke, cut loss kita cut loss di 1990 aja, nggak usah jauh-jauh. TP1 dia harus bisa mencapai 2150 dulu. 150. Nah, TP2 di mana? Cara nentunya gimana? Kita pakai Fibonacci. Ya, Fibonacci kita gambarkan dari low ke high. Oke. 2115, nextnya ada di 2190. Oke. Yang keempat kita lanjut ke NISP. Nah, NISP cuma gue ada rekomendasi, jadi bagi kalian yang masuk sebenarnya ya mungkin bisa masuk lebih cepat ya, tapi juga nggak naik harganya. Kita coba next harga, kita boleh entry di 855 sampai 870. Oke, kita cut loss ketika dia break MA20, tapi sini ada sideways yang kuat ya, lumayan supportnya, jadi kita cut loss di 840 aja ya. TP1 di mana? TP1 kita lihat secara presentasi ya, karena kita lihat risk and reward.
Ya, ini oke, 900, TP2 di 920. 920. Oke, yang kelima ini sebenarnya gue mau rekomendasi saham-saham green energy ya, nikel. Coba kita lihat Antam. Nah, Antam sebenarnya kalau kita perhatiin ya 2950. Oke lah, Antam masih menarik ya. Kalau gue lihat ya, kita rekomendasi Antam aja. Antam kita entry di EMA20-nya. EMA20-nya di angka 2740 sampai 2840. Oke. Kita cut loss kalau dia break EMA20, kita cut loss di 2650. Ya, kita coba lihat risknya gimana nih. Kalau 2650, oh, kejauhan ya. Ya, kejauhan ya. Jadi kita naikin. Oke, kita cut loss di 2700 ya. Masuknya agak bawah. Kenapa? Karena nikel masih minus, jadi gua rasa ini masih bisa turun. Kita masuk di 2820 ya. Seperti yang gue bilang, kita masuknya nyicil, jangan langsung hajar di atas. Kita nyicil, atau dia turun kita beli lagi. Oke. TP1 di mana? TP1 kita coba di angka 2950 ya, resisten pertama kemarin. TP2 di 3040. 90 3040. Oke. Ini saham-saham yang menarik minggu depan. Menurut gue masih bisa di hold, masih bisa ada potensi naik. Dengan situasi IHSG masih sideways, ya kita harapin semua masih naik ya. Nah, bagi kalian yang nanya, pasti ada yang nanya nih, BBKP gimana? BBKP kita perhatiin. BBKP selama dia belum break 535 masih menarik, dan dia harus closing di atas 590. Sama nih sideways nih. Ya. Kita ngarapin dia bisa closing di atas 590, terus lanjut ke 630 naik. Oke? Ini BBKP. Oke, untuk saham-saham lain silakan yang mau nanya. Gue masih ada hold SCMP juga. Karena kalau kita perhatiin harga CPO tuh masih naik ya, bahkan naiknya lebih tinggi bahkan nih. Oke. Jadi kalau kita lihat harga nikel nih, harga nikel gimana? Harga nikel yang UK MCX coba ya. Gue jarang lihat di sini sih soalnya. Di sini aja nih. Harga nikel. Nih, harga nikel di sini. Lagi koreksi ya, kalau kita perhatiin. Lagi koreksi. Oke, tapi masih menarik ya, masih secara tren masih naik, jadi masih oke aja, nggak apa-apa harga nikel ya. Oke, gitu aja, semoga cuan minggu depan. Thank you.